Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu sedikit menjelaskan terkait dengan konsep tegangan efektif. Jadi sebenarnya ini merupakan lanjutan dari materi rembesan gitu ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang flownet dan rembesan, sekarang kita belajar sedikit tentang konsep tegangan efektif. Jadi tegangan pada tanah jenuh air tanpa rembesan itu ada tegangan efektif di situ. Pada gambar 5.1a menunjukkan suatu massa tanah jenuh air di dalam suatu tabung tanpa adanya rembesan air dalam segala arah. Jadi ini 5.1a-nya. Jadi tidak ada rembesan dari segala arah di sini, tapi airnya ada di atas ini. Kemudian dijelaskan bahwa tegangan total pada titik A dapat dihitung dari berat volume tanah jenuh air dan berat volume air di atasnya. Jadi tegangan total pada titik A dari sini, ini ada HA, tinggi dari muka air sampai ke titik A yang akan kita ukur. Di sini ada air pori, kemudian ada butiran padat. Kenapa ada air pori di sini? Karena airnya meremes dari atas ini. H itu adalah tinggi dari muka airnya. Kita lihat di sini tau tegangan total pada titik A, kemudian gamma W. Gamma W itu sudah baku, jadi perhatikan nanti satuannya ton atau newton atau kilogram gitu ya. Berat volume air, kemudian gamma saturasinya, gamma jenuh airnya, berat volume tanah jenuh air. H itu adalah tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam tabung yang ini. Kemudian HA itu adalah jarak antara titik A dan muka air. Ini diumpamakan di dalam tabung, di dalam wadah gitu ya. Jadi di situ hanya ada tanah yang berpori, kemudian airnya. Tegangan total atau tau yang diberikan pada persamaan 5.1 dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang diterima oleh air di dalam ruang pori yang menerus. Tegangan ini bekerja ke segala arah sama besar. Yang kedua adalah sisa dari tegangan total dipikul oleh butiran tanah padat pada titik-titik sentuhnya. Penjumlahan komponen vertikal dari gaya yang terbentuk pada titik-titik sentuh butiran tanah tersebut persatuan luas penampang massa tanah dinamakan tegangan efektif. Jadi di sini sudah tahu ya, berarti tegangan total yang dipikul butiran tanah itu merupakan tegangan efektif. Kemudian kalau meninjau potongan AA pada gambar 5.1 ini, keadaan ini dapat dilihat dengan menggambar suatu garis yang berbelok-belok dari A ke A melalui titik A. Garis tersebut dibuat sedemikian rupa hingga hanya melalui titik-titik sentuh antara butiran tanah saja. Jadi ini kan melalui space atau bagian-bagian butiran tanah saja. Lihat ini kemudian ini menyentuh butiran tanah yang sini, ini juga menyentuh butiran tanah, jadi tidak memotong di tengahnya, maksudnya itu. Kemudian ketemu titik A dan seterusnya sampai ke titik A di sebelah sini. Baik, kalau diperbesar lagi gitu ya, ini kan sudah ada keterangan sebenarnya di depan 5.1b, tapi di sini diperjelas lagi atau diulang lagi gitu ya, agar sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Jika ada P1, P2, P3, P4, itu gaya-gaya yang bekerja pada titik-titik sentuh antara butiran. Ini yang di atas ya, kan ada di bawahnya tadi. Nah, ini jumlah semua komponen vertikal persatuan luas penampang adalah tegangan efektif. Kita akan lebih paham nanti di latihan soal. Ada beberapa rumus 5.2, 5.3 sampai 5.5 di sini. Dijelaskan bahwa P1V, P2, P3 yang vertikal tadi
yang ini adalah komponen vertikal dari P1 sampai Pn, dan A adalah luas penampang melintang massa tanah yang ditinjau. A-nya sepanjang ini, jadi sepanjang yang ditinjau saja. Kemudian apabila AS adalah luas penampang melintang titik-titik sentuh antar butir, gitu ya. AS itu luas penampangnya. Ruangan yang ditempati oleh air adalah A rata-rata min AS. Jadi kita dapat menulis tahu seperti ini rumusnya, di mana U HA kali gamma W itu adalah tekanan air pori atau hidrostatik. Kemudian A aksen S bisa dijabarkan rumusnya AS per A, bagian dari satuan luas penampang melintang massa tanah yang terletak pada titik sentuh antar butiran. Kemudian di sini dirandom lagi terkait dengan pangkat A aksen S, kemudian diketemukan rumus itu ya, kalau memasukkan harga tau dan lain-lain, bahwa tegangan efektif itu rumusnya adalah H kali gamma W plus HA min H kali gamma sat min HA gamma W, atau bisa juga disederhanakan seperti ini, atau bisa juga tinggi tanah di dalam tabung kali gamma efektifnya. Gamma efektif itu adalah gamma saturasi dikurangi gamma water atau gamma air. Disebut juga sebagai berat volume tanah terendam air. Oke. Ini lanjutannya, ada gambar 5.2a, 5.2b dan C. Kita lihat dulu, ini 2a, lapisan tanah di dalam silinder. Nah, ini bedanya ya. Kalau tadi kan tidak ada rembesan atau air dari arah mana saja kecuali yang atas gitu ya. Tapi di sini ada keran tutup dan mungkin akan ada air di sini. Lapisan tanah di dalam silinder di mana tidak adanya rembesan. Oke, nggak ada rembesan. Variasi B, tegangan total. B ini nanti akan dihitung tegangan total. C adalah tekanan air pori. D tegangan efektif terhadap kedalaman pada lapisan tanah yang terendam air tanpa adanya rembesan, berarti yang di atas. Kemudian kita lihat penjelasannya, bahwa prinsip tegangan efektif persamaan 54 pertama-tama dikembangkan oleh Terzaghi. Ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi persamaan 5.4 itu dikembangkan oleh Terzaghi. Kemudian Skempton pada tahun 60 itu meneruskan ide Terzaghi sehingga membentuk persamaan 5.3 yang ini. Berarti ini dulu, kemudian yang ini. Kesimpulannya bahwa tegangan efektif adalah merupakan gaya persatuan luas yang dipikul oleh butir tanah. Perubahan volume dan kekuatan tanah tergantung pada tegangan efektif di dalam massa tanah. Makin tinggi tegangan efektif suatu tanah, maka makin padat tanah tersebut. Jadi seperti ini. Jadi makin ke bawah itu tegangannya harusnya makin tinggi, karena kan dijelaskan di sini, makin tinggi tegangan efektif suatu tanah maka makin padat tanah tersebut. Makin ke bawah kan makin padat ya. Makanya untuk garisnya membentuk seperti segitiga. Di sini ada tegangan total gitu ya, ada tekanan akibat air pori, kemudian tegangan efektif. Nah, sebenarnya bisa kita dari belakang itu tegangan efektif tau aksen itu pakai rumus yang ini. Di sini masih 0. Di sini masih 0 karena masih belum ada tanah di situ. Ini Z kali gamma aksen. Kemudian Z itu ini jaraknya. Kemudian H2 kali gamma aksen. Jarak antara
muka air di sini, batas muka airnya sampai ke bawah. Kemudian yang ini akibat tekanan air pori. Kalau tekanan air pori berarti ada gamma W-nya. Berarti pengalinya itu harus ada gamma W. Karena di sini sudah ada air, artinya dihitung H1 kali gamma W. Kemudian H1 tambah Z. H1 tambah Z kali gamma W. H1 tambah H2, H1 tambah H2 kali gamma W. Nah, kalau sudah tegangan total, jadi seperti itu. Jadi penjumlahan dari efektif dan tekanan air pori. Di sini 0, di sini yang ada hanya tekanan air pori. Kemudian di sini ada tekanan air pori dan tegangan efektif. Ini jadinya rumusnya. Kemudian di sini ada tekanan air pori dan tegangan efektif. Ini ditambah dengan ini, hasilnya seperti ini. Oke. Jadi kalau kalian melihat diagram seperti ini, melihatnya dari belakang agak runtut. Jadi ini dulu, kemudian ini, baru nanti dijumlahkan. Kita menuju ke tegangan pada tanah jenuh air dengan rembesan. Kalau tadi tanpa rembesan, ini dengan rembesan. Tegangan efektif pada suatu titik di dalam massa tanah akan mengalami perubahan dikarenakan oleh adanya rembesan air yang melaluinya. Tegangan efektif ini akan bertambah besar atau kecil tergantung pada arah dari rembesan. Yang pertama kita akan bahas rembesan air ke atas. Kita lihat gambar 5.3a. Oke, 5.3a itu yang ini ada air masuk, kerannya terbuka, berarti ada aliran air dari bawah. Dari atas ada, dari bawah ada, gitu ya. Ada keterangannya, lapisan tanah di dalam silinder dengan rembesan arah ke atas. Kalau tadi ini kan kerannya tertutup. Nah, sekarang ini kondisinya adalah keran terbuka. Kemudian, variasi dari B, tegangan total. Tegangan total, tekanan air pori, kemudian ini tegangan efektif. Kalau dilihat di sini, apa sih yang beda? Yang beda adalah ada unsur gamma saturasinya. Kalau tadi kan gamma W saja. Kalau ini ada gamma saturasi. Oke. Kita baca di sini. Kecepatan penambahan air dibuat tetap. Jadi konstan. Kehilangan tekanan yang disebabkan oleh rembesan ke atas antara A dan B adalah H. Kehilangan tekanannya itu adalah H kecil. Nih, ini dia H kecil. Kemudian perlu diingat bahwa tegangan total pada suatu titik di dalam massa tanah adalah disebabkan oleh berat air dan tanah di atas titik yang bersangkutan. Tegangan total pada suatu titik di dalam massa tanah disebabkan oleh berat air ya, dan tanah yang ada di atasnya. Di bawah itu tidak berpengaruh berarti. Perhitungan tegangan efektif pada titik A dan B adalah sebagai berikut. Titik A dan B. A dan B. Tegangan totalnya adalah H1 kali gamma W titik A. Iyalah, karena kan cuma air saja. Kemudian tekanan air porinya H1 kali gamma W. Harusnya di sini ya, di pangkal sininya ya, 0 ya harusnya ya. Kemudian tekanan air porinya yang ini. Nah, kemudian tegangan efektifnya tau A dikurangi UA. Tau A dikurangi UA, jadinya 0 tegangan efektifnya. Pada titik B, H1 kali gamma W plus H2 kali gamma sat. Kita lihat kenapa gamma sat, karena jenuh air, karena sudah ada air dari bawah tadi. Bu, yang tadi seperti apa perbandingannya? Perbandingannya ini. Oke. Ini gamma sat. Yap.
H2 kali gamma sat, kemudian UB adalah H1 tambah H2 tambah H1 tambah H2 tambah kehilangan energinya. Oke, jadi yang berbeda itu di tekanan air porinya. Kalau tadi kan nggak ada nih tekanan air porinya di sini. Nah, di sini ada H kecil namanya, dikali gamma W. Kemudian tegangan efektif tau B aksen, tau B dikurangi UB. Hasilnya seperti ini. Kalau di titik C dengan cara yang sama, tegangan efektif terletak pada kedalaman Z. Berarti ini H2 diganti Z, kemudian H1 plus H2-nya ganti Z, H per H2. Karena kehilangan energinya kan tidak sepenuhnya H. Kemudian ini dapat air pori, kemudian tegangan efektifnya seperti ini. Perhatikan bahwa H per H2 adalah gradien hidrolik yang disebabkan oleh aliran. Jadi, tau C aksen atau tegangan efektif di titik C itu Z kali gamma aksen min IZ kali gamma W. Jadi, jangan kalian bingung terkait dengan I itu apa. I itu adalah gradien hidrolik. H per H2 itu adalah I. Misalnya kalian mau ganti I di sini H per H2, silahkan. Oke. Kemudian variasi tegangan total itu ada 53 BCD yang sudah Ibu jelaskan tadi, tidak perlu dijelaskan kembali. Ini juga penjelasannya. Kemudian rembesan air ke bawah. Kalau tadi kan rembesan air ke atas gitu ya. Kalau ini rembesan air ke bawah. Pada gambar 5.4a, lapisan tanah di dalam silinder dalam rembesan arah ke bawah. Jadi ada rembesan arah ke bawah. Jadi ini kerannya terbuka kondisinya. Ketinggian air di dalam silinder diusahakan tetap. Oh, jadi ada pemberian air di sini. Kalau tadi kan tidak ada. Ini nggak ada ya. Jadi airnya konstan gitu. Terus dikasih air. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur penambahan air dari atas dan pengaliran air keluar melalui dasar silinder. Oke, berarti ini terus ditambah levernya agar konstan, kemudian meresap gitu ya. Kalau ada rembesan ke sini ditambah lagi. Gradien hidrolik yang disebabkan oleh rembesan air ke bawah adalah sama dengan H per H2. Jadi sama ya, H per H2. H per H2. Tegangan total, tekanan air pori dan tegangan efektif pada titik C. H1 gamma W plus Z gamma sat, H1 plus Z min IZ kali gamma W. Apa yang berbeda? H1 plus Z plus IZ kali gamma W. Kemudian untuk tau C aksennya H1 kali gamma W, Z gamma aksen gitu ya, Z gamma aksen, kemudian IZ gamma W, IZ gamma W. Nah ini kalau dari bawah sebenarnya perbedaannya adalah tidak terlalu signifikan. H1 kali gamma W, H1 kali gamma W, kemudian gamma sat, ini gamma W nya. Hasil dari tegangan efektifnya seperti ini. Nah, nanti kita ada contoh soal. Rasanya lebih gampang untuk bisa memahami gitu ya. Jadi tadi sudah rembesan air ke atas, ini rembesan air ke bawah. Kita lanjut contoh soal. Suatu penampang melintang ditunjukkan dalam gambar 5.5. Hitung tegangan total tegangan air pori dan tegangan efektif pada A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Oke. Pada A, tegangan total tau A adalah 0 pasti
karena ini nggak ada air gitu ya. Tegangan air pori juga 0, tegangan efektif juga 0, karena muka air tanahnya malah di bawah gitu ya, di tengah. Kemudian pada B itu kali ada 3 kali gamma dry. Gamma dry itu berarti berat jenisnya tanah kering. UB tekanan air pori karena tidak ada air berarti 0. Tau B aksen 49,5 dikurangi 0, hasilnya seperti ini. Pada titik C ini masih pasir kering, belum ada air gitu ya, jadi 6. Tegangan tanah di atasnya tadi masih ingat ya. Kemudian UC adalah 0 kN per meter pangkat 2. Tahu C aksennya, tegangan efektifnya adalah 99 min 0. Pada D, nah ini sudah ada lempung, ada gamma saturasi. Kalau sudah gamma saturasi berarti tanah tersebut sudah kedap air atau mengandung jenuh air. 6 dry itu dikalikan tambah 13 meter kali gamma saturasi, itu untuk tegangan total. Kemudian untuk tegangan porinya 13 kali gamma W. Kenapa 13 Bu? Kan di sini adanya gamma sat Bu gitu ya. Karena gamma sat itu pasti mengandung air, jadi gamma W-nya itu selalu konstan, tidak akan diketahui di soal gitu ya. Kalau kilonewton 9,81, kalau LB 2,4, kemudian kalau newton berapa ya, 127,53. Kemudian tahu di aksen itu tegangan efektifnya dikurangin ini, dikurangin ini, hasilnya 221. Selanjutnya ini contoh soal 5.2. Oh ya, nanti untuk di tegangan efektif ini saya harap kalian bisa membuat diagramnya sama seperti ini. Diagram sama seperti ini. Tidak perlu rumus, jadi setiap titik Anda langsung berikan angkanya. Oke, berikan langsung angkanya. Misalnya nih, saya kasih contoh untuk yang tegangan total aja ya. Ini misalnya ini garis lurus, kemudian di titik A ini 0 gitu ya, titik A 0, kemudian ini kasih garis inilah, ini kasih garis, ini kasih garis. Di titik B itu berapa di sini totalnya? 49 misalnya, 49 di sini, 49. Kemudian tahu C adalah 99 di mana? Misalnya di sini misalnya. Berarti ini sampai sini. Nah, kemudian di titik D 221. Misalnya di sini 221-nya. Oke. Nah, tinggal lukis seperti ini. Nanti ini keterangannya adalah tegangan total gitu, tegangan total di sini. Kemudian di sebelahnya lukis lagi tegangan air pori sesuai dengan hasil-hasil ini. Di sampingnya juga dituliskan lagi, yaitu tegangan efektif sesuai dengan nilai-nilai ini. Oke, saya rasa bisa ya. Nanti akan saya masukkan di soal UAS-nya. Lanjut. Ini ada contoh soal metode lain gitu ya, model lain maksud saya. Bagian bawah suatu lapisan lempung kaku jenuh air yang tebalnya 10 meter dibatasi oleh lapisan pasir. Nih, lapisan pasir. Pasir ini mengalami tekanan artesis arah ke atas. Ada artesis arah ke atas, rembesan ke atas. Hitung kedalaman maksimum galian H yang dapat dibuat pada lapisan lempung. Nah, ini misalnya nih muka air MAT, muka air tanahnya. Ini ada rembesan nih di sini.
Nah, ini kan pasti merembes, kemudian lempungnya jenuh air. Kalau ini melebihi batas kan merembes ke sini. Jadi ini ditanyain berapa sih maksimum galiannya. Diketahui massa jenis saturasi lempung sekian. Kalau dicari gamanya, ini ya, 1925 kali 9,81 per 1000. Per 1000-nya adalah dalam bentuk kilonewton nanti. Disebabkan karena adanya galian, maka terjadi pengurangan beban. Ada pengurangan beban di sini. Misalkan kedalaman dari galian adalah H. Pada titik mana dasar galian akan mengalami penggelembungan atau heave, maka keseimbangan dari titik A pada saat itu adalah tau A 10 min H kali gamma saturasi. Berarti yang ini. Oke. Jika terjadi penggelembungan, maka tau aksen A sama dengan 0, tegangan efektifnya. Berarti tau A min UA, tegangan porinya, 10 min 9 gamma sat lempung min 6W, 6 dikali gamma W. Oke. Ini ada level, jangan lupa ini diperhatikan juga. Ini level gamma W-nya. 10 min H 18, tinggal disubstitusikan ya. Min 6 kali 9,81 sekian, jadi hanya itu harus di kedalaman 6,88 meter. Oke, maksimum. Sekarang kita lanjut. Nah, nanti untuk di wasnya nanti yang akan keluar adalah yang contoh soal 51 ya. Sesuai